Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tarekat Al-Mahdi ya. Yang inti ajarannya adalah melanggar Al-Quran dan Hadis akan menciptakan masalah. Jadi, oke, kita bahas tentang musik. Ya. Saya tadi baru nonton video tentang ada Ustaz Khalid Basalamah, ada Uki mantan personal Peter Pan, dan disitu membahas bahwa musik itu haram. Oke, mari kita bahas ya. Jadi menurut Tarekat Al-Mahdi ya, sesuatu itu haram ya, jika dalam Al-Quran atau hadis itu ada spesifik gitu, spesifik tentang itu. Nah, setahu gue ya tidak ada spesifik musik itu haram gitu. Jadi baru kita mencari hal yang dilanggarnya gitu guys. Jadi menurut gue ya, menurut Tarekat Al-Mahdi, jadi musik itu bisa halal bisa haram guys. Jadi tidak langsung musik haram gitu, enggak, tapi tergantung apa, tergantung lirik gitu. Jika liriknya ya, itu baik, misalnya tentang apa ya, semangat hidup gitu kan, tentang ketuhanan, tauhid, mengajak kepada kebaikan, nasihat ya, itu boleh. Terus misalnya tidak melalaikan dari ibadah, tidak memicu apa ya, syahwat atau maksiat gitu. Terus juga tidak untuk tujuan yang haram ya, misalnya untuk mengiringi mabuk-mabukan atau misalnya pergaulan bebas dan lain. Itu boleh gitu ya, semisal lagu-lagu nasyid gitu kan, lagu-lagu perjuangan ya, atau lagu cinta yang masih sopan gitu, it's okay ya, karena itu kan tidak melanggar ya, tidak melanggar yang ada dalam Al-Quran atau hadis kan. Nah, musik juga bisa haram kalau apa, kalau liriknya itu mengajak ke maksiat ya, misalnya ke zina, ke mabuk ya, kekerasan atau menghina agama gitu ya. Ya adalah beberapa lagu yang seperti itu ya, kalau kita tilik secara detail dari sisi lirik ya. Lalu musik yang haram juga itu musik yang misalnya bikin kita lalai dari ibadah gitu ya. Terus juga misalnya mengandung unsur syirik ya, atau kufur gitu ya. Ya ini agak jarang sih, agak susah aja, agak jarang lah ya, tapi bisa jadi ya. Atau juga musik yang membangkitkan syahwat ya, atau membuat orang terjerumus ke hal yang haram, itu baru haram musiknya gitu. Oke guys. Lalu cuma memang ya secara umum memang ada di ulama tuh ada beda pendapat ya. Jadi seperti ulama yang mengharamkan musik itu bagi sebagian dari mazhab Hambali, karena dalilnya itu musik mendekatkan pada hal-hal yang sifatnya lalai atau maksiat gitu ya. Nah, sedangkan ulama yang membolehkan itu dengan syarat ya. Nah, banyak di mazhab Hanafi, Syafi'i, dan ulama lain ya, bahwa musik itu tidak semua musik itu buruk ya. Jadi tergantung isi dan dampaknya gitu. Ya, jadi kesimpulannya ya, musik itu netral guys. Jadi kesimpulannya itu musik itu netral, bisa halal bisa haram. Itu tergantung isi lirik dan tujuannya. Dan juga memang ini sejalan dengan kaidah fikih ya, bahwa sarana itu dihukumi sesuai tujuannya. Jadi kita harus tilik dulu isinya kayak gimana. Kalau isinya halal ya halal, kalau isinya haram ya haram. Ya mungkin begitu guys, musik menurut Tarekat Al-Mahdi ya. Jadi tidak langsung bisa halal atau haram, tapi tergantung lirik. Kalau liriknya mengandung hal-hal yang baik gitu ya, maka itu boleh. Dan jika liriknya mengandung hal-hal yang buruk ya, hal yang haram,
mengajak kemaksiatan misalnya, ataupun mengundang syahwat, nah itu baru lagu tersebut haram. Oke. Jadi menurut saya pembahasan Ustadz Khalid dan Uki yang langsung state musik haram itu menurut saya berlebihan sih. Jadi memang harus kita tinjau dulu isinya. Ya kalau kita bilang lagunya Rhoma Irama yang banyak mengundang kepada kebaikan, itu jelas menurut saya halal ya. Musiknya itu halal karena kan kadang ada liriknya yang berisi tauhid ya, kadang ada ya macam-macam ya, mengajak kebaikan gitu. Ya oke, gitu aja guys tanggapan gue tentang musik ya. Ya semoga ada manfaatnya. Walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.